Hari ini kita sudah berada di zaman kedua, di mana sebagian kisahnya didorong oleh musuh yang satu, Sauron. Dalam upayanya untuk menaklukkan Middle-earth, akan mengambil bentuk infiltrasi rahasia. Perang langsung dengan kekuatan senjata yang luar biasa dan manipulasi seluruh kerajaan hingga kehancurannya. Hari ini di istana kita akan membahas kehidupan Sauron di zaman kedua. Pada awal zaman kedua, Sauron baru saja mengalami kekalahan besar-besaran dengan tuanya dalam War of Wrath. Kekalahan yang menyakitkan baginya serta membawanya dalam ketidakpastian. Pada akhir peperangan, Sauron diberitahu oleh Eonwe, pemimpin pasukan barat, bahwa dia harus pergi ke Valinor dan diadili atas tindakannya jika dia ingin benar-benar bertobat. Sebaliknya, Sauron malah melarikan diri dan bersembunyi di tanah Middle-earth. Sekitar 500 tahun lamanya, Sauron bersembunyi di sebuah tempat di Middle-earth yang tidak pernah diketahui oleh elf dan juga manusia. 500 tahun kemudian, Sauron sampai pada kesimpulan bahwa Valar telah menutup mata terhadap Middle-earth. Dia menyadari bahwa dia dapat melanjutkan pekerjaan tuanya menjadi penguasa kegelapan yang baru. Sauron bangkit kembali dengan sudah mempersiapkan rencana jahatnya yang paling berbahaya dan juga licik. Berbeda dengan Morgoth, Sauron tidak berniat untuk menghancurkan penduduk Middle-earth, tetapi untuk menguasai dan mengendalikan mereka. Seharusnya cara ini lebih bijak dari tuannya terdahulu, jika saja tidak dengan cara yang kejam dan licik. Sauron mulai mengumpulkan pasukan di timur dan selatan, di antara orang-orang yang telah dipengaruhi oleh Morgoth berabad-abad sebelumnya, menghidupkan kembali aliansi lama yang telah hilang. Dia berhasil menemukan pengikut yang jatuh di bawah bayang-bayang kegelapannya. Pada tahun 882 dari zaman kedua, Gil-galad, raja tertinggi Noldor, merasakan bayangan muncul dari timur. Dia mengirim peringatan ke Númenor. Meskipun kegelapan besar telah dikalahkan berabad-abad sebelumnya di Beleriand, namun kekuatan baru telah muncul dan mereka harus bersiap untuk peperangan. Sekitar tahun ke-1000 dari zaman kedua, Sauron mulai khawatir dengan kekuatan orang-orang Númenor yang semakin besar. Dia menyadari bahwa dia harus membuat benteng pertahanannya sendiri. Kemudian dia memilih tanah Mordor, wilayah yang dikelilingi oleh 3 rangkaian pegunungan. Di dalamnya berdiri sebuah gunung api yang dikenal dengan nama Gunung Doom. Dan Sauron berniat untuk menggunakan api panas gunung itu untuk menempa cincin utamanya nanti, dan memulai pembangunan Barad-dûr, menara kegelapannya di dekat Gunung Doom. Selalu ahli dalam memanipulasi, Sauron harus memutuskan siapa yang akan dikejar selanjutnya, elf Eriador atau orang-orang Númenor. Meskipun mengetahui bahwa manusia lebih mudah digoyahkan, namun dia memutuskan untuk memilih bangsa elf terlebih dahulu, karena kekuatan bawaan mereka yang lebih hebat daripada manusia. Sauron kembali bersembunyi selama 200 tahun sambil meningkatkan kekuatannya. Akhirnya, pada tahun 1200 di zaman kedua, Sauron merubah bentuknya sebagai peri baik untuk menipu para elf. Dia menyebut dirinya Anatar, sang pemberi hadiah. Dia pergi ke Eriador dan mengaku sebagai utusan dari Valar. Dia ingin menyusup ke Lindon, karena Lindon merupakan kerajaan elf terbesar dan terkuat sekaligus rumah raja tertinggi. Namun Gil-galad dan Elrond tidak mempercayai entitas misterius ini, meskipun mereka tidak dapat melihat identitas aslinya. Mereka tidak mempercayainya dan menolaknya masuk ke wilayah mereka. Kemudian Anatar datang ke wilayah elf lain di Eriador, yaitu Eregion, di mana Celebrimbor yang memimpinnya. Di sana ia dengan senang hati diterima oleh Lord Celebrimbor.
Kita diberitahu bahwa di antara orang-orang Eregion hanya Galadriel seorang diri yang tidak mempercayai Anatar atau Sauron. Namun Celebrimbor terombang-ambing oleh sang pemberi hadiah. Celebrimbor memimpin Gwaith Imirdain atau persaudaraan pengrajin perhiasan. Dan dari Anatar mereka belajar banyak dalam seni dan sihir. Sauron yang pernah menjadi pelayan Vala Aule, sang dewa pandai besi, memimpin Gwaith Imirdain, menjadi pandai besi terhebat di zamannya. Dikatakan bahwa Celebrimbor menjadi lebih terampil daripada pandai besi manapun yang pernah hidup, kecuali kakeknya Fëanor, sang pembuat Silmaril. Pada tahun 1500 dari zaman kedua, setelah belajar di bawah Anatar selama hampir 300 tahun, Gwaith Imirdain yang dipimpin oleh Celebrimbor dan Sauron kini telah mencapai puncak keterampilan mereka dan mulai menempa Rings of Power atau cincin kekuasaan. Karena Anatar telah berjanji kepada mereka sebelumnya bahwa cincin-cincin ini akan membantu melestarikan alam dan kekuasaan mereka di bumi. Para peri pun terpedaya. Setelah 90 tahun, 16 cincin kekuasaan pertama telah selesai. Kemudian Sauron melarikan diri dan kembali ke Mordor. Di sana, pada tahun 1600 dari zaman kedua, ia menempa cincin utama untuk menguasai cincin-cincin yang lain, di mana dia menuangkan banyak kekuatan dan hasratnya ke cincin utama agar ia bisa menguasai cincin-cincin yang lain. Cincin utama tersebut membuat Sauron bisa membaca dan mengendalikan pikiran orang-orang yang memakai cincin-cincin lainnya. Ketika ia mengenakan cincin itu, kekuatan Sauron bertambah dahsyat. Namun ada dua risiko berbahaya dari cincin itu terhadapnya. Pertama, jika seseorang dengan kekuatannya lebih dari dia memiliki cincin itu dan menggunakannya, maka Sauron akan menjadi pelayannya. Kedua, jika cincin itu dihancurkan, Sauron juga ikut hancur karena ia tak memiliki kekuatan lagi untuk menopang keberadaannya, dan ia akan menyusut menjadi tak lebih dari secercah bayang-bayang. Tapi Sauron yakin tak seorang pun yang mampu menghancurkannya, dan ia juga yakin bahwa tak ada yang lebih kuat darinya. Cincin itu bertuliskan frase ikonik dalam lingkarannya. Ashnash Batuluk, Ashnash Kimbatul, Ashnash Trakatuluk, Akbur Zomisi Kring Patul. Dalam salah satu tindakan pertamanya menggunakan cincinnya, dia menyelesaikan konstruksi menara Barad-dûr yang mengikat fondasi paling dasar dengan kegelapan dari cincin yang satu. Namun para elf akan merasakan tipuannya saat penguasa kegelapan menempatkan cincin di jarinya. Celebrimbor dan elf lain segera menyadarinya, bahwa mereka telah dikhianati. Celebrimbor menyimpan dan mengunci 16 cincin dalam lemari besi di Eregion dan mengirim 3 cincin yang dia buat sendiri setelah kepergian Sauron. Oleh karena itu, 3 cincin tersebut bebas dari sentuhan Sauron, namun masih terkendalikan oleh cincin utama. 3 cincin tersebut ia kirimkan ke Gil-galad di Lindon dan Galadriel di Lorien. Mengetahui itu, Sauron menginginkan 3 cincin elf yang dibuat tanpa sepengetahuannya. Dia menuntut agar para elf memberikan kepadanya semua cincin kekuatan. Para elf menolaknya, dan perang bangsa elf dan Sauron pun tak terelakkan. Berikutnya Sauron akan membangun gerbang hitam Mordor terlebih dahulu untuk mencegah invasi ke tanahnya, dan mulai mengumpulkan pasukan yang terdiri dari orcs, troll, dan orang-orang yang datang untuk memujanya sebagai Raja Dewa.